Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya buat teman-teman semuanya. Jadi di kesempatan ini saya mau troubleshooting ya, bahasa bahasa apa namanya? Bahasa teknisinya troubleshooting. Jadi kita mau mencari permasalahan yang sering terjadi di HP Samsung. Dan untuk ini Samsung J3 Pro ya. Kalau yang sebelumnya itu ada juga J2 Prime atau J7 Pro. Pokoknya rata-rata HP Samsung yang pernah saya pegang itu dia masalahnya sama, yaitu memori termakan. Jadi tanpa tanpa ada data yang jelas, memori itu habis termakan. Nah, jadi kita mau cari di sini ya. Jadi ini sebagai sampel aja, nanti teman-teman coba aja di HP Samsungnya masing-masing. Semoga sama ya, semoga bisa. Karena settingan Samsung itu kurang lebih aja sama. Oke, langsung ya teman-teman simak videonya sampai selesai. Oke, baik ya. Jadi mungkin teman-teman bingung ya. Kadang padahal foto-foto saya sedikit. Sementara memori penyimpanannya besar, misalnya 64 atau 32 gitu. Jadi misalnya gini, kita buka ya. Kita cari untuk analisisnya seperti ini. Kita masuk di ini aja dari atas ya. Nah, biasanya sering itu HP Samsung muncul seperti ini. Ruang penyimpanan hampir habis. Ini dapat memperlambat beberapa aplikasi. Ya, kita buka ya. Nah, 97% digunakan. Teman-teman lihat di sini penyimpanan internal. Nah, 16 GB ya. Internalnya 16 GB. Kemudian yang terpakai itu 15,58. Jadi sudah hampir penuh. 97% terpakai. Nah, terus teman-teman perhatikan ya di sini ya. Gambar 322 MB, ya kan? Nah, teman-teman perhatikan. Kemudian video 0. Yang ini emang nggak ada videonya. Kemudian file instalan 0, audio 0. Nah, kemudian dokumen 10,55 KB. Lainnya 15,26 GB. Nah, coba. Kita harus berpikir di sini. Kira-kira lainnya itu apa gitu kan? Sementara foto yang kita punya itu cuma 322 MB. File apa yang bisa memakan sebanyak ini? Nah, sementara file kita cuma sedikit. Nah, ya kan? Nah, ini kartu memori yang saya pasang itu ada, sebenarnya ini 16 GB ya, cuma nggak tahu kenapa yang tertulis itu cuma 14,88 GB. Nah, yang terpakai sementara ini 501 MB ya. Gambarnya 184, video 312 MB, kemudian lainnya itu 5,13 MB. Oke. Nah, sini ada videonya ya. Video yang tersimpan di dalam memori. Oke, baik. Jadi di sini kita akan coba ya. Kita menghilangkan aplikasi lainnya itu. Jadi yang pertama di sini teman-teman harus amankan dulu data-data teman-teman yang ada di memori telepon. Jadi sebelumnya teman-teman harus menyediakan kartu memori. Biarpun bukan yang baru, yang penting cukup untuk membackup, untuk menyimpan file-file yang ada di memori telepon HP teman-teman. Kita pindah ke kartu memori. Baik, jadi langsung saja teman-teman masuk untuk membackup ya. Masuk di Samsung. Kita amankan dulu, kemudian teman-teman masuk di internal. Kemudian masuk di mana file yang ya. Ini saya skip aja. Oke, langsung saja disalin. Kembali masukkan di SD ya. Kemudian kita buat folder baru, membuat folder, terus saja sini backup
data telepon, bukan data file internal. Aduh, oke, terserah aja sih. Oke, langsung aja kita backup ya. Kita salin dulu, terserah mau di cut atau mau langsung di cut atau di copy ya. Yang jelas kita amankan aja dulu. Karena nanti kita akan bersihkan file teleponnya. Kalau kita cari satu persatu folder susah. Itu file lainnya itu ada di mana? Kita bingung. Oke. Kita coba dulu ini ada berapa space-nya ini? Rincian 296, berarti masih ada yang belum tercopy tadi ya. Tadi kan 300 berapa? 322 ya. Ya kan? The SIM, open kamera, screenshot, enggak usah ya screenshot ya. Kemudian download ini gambar-gambar seperti ini aja. Mobile, master. Pokoknya teman-teman pilih aja di mana teman-teman penting, data penting teman-teman ya. Sini. Berarti kita masuk di sini ya. Ini kita copy juga, kemudian kita masuk, kita satukan aja biar nggak pusing ya kita cari file ini tadi, backup file internal, kemudian kita salin lagi. Nah, seperti itu. Biasanya yang penting itu ya, kalau file itu foto sama video. Kalau lagu kan kita bisa download lagi, kecuali misalnya rekaman-rekaman penting. Yang penting itu foto, biasanya susah diulang kan, nomennya itu. Nah, oke, langsung aja. Pokoknya teman-teman copy aja ya, teman-teman copy ke kartu memori, ke penyimpanan internal. Oke, saya selesai ya. Coba kita ini dulu, ini berapa ini? Banyak sudah. Voltanya udah nyampe segini. Cuma 322 ya tadi. WA sudah. Ada videonya. Kalau video ada nggak? Apa ini? Copy juga. Dapat nggak ada. Cepat atau penting kan, kita pindah aja. Itu masuk di, pokoknya teman-teman backup aja ya, teman-teman save aja bagian sini. Yang jelas teman-teman sudah tahu kita backup semua. Oke, baik. Jika sudah terbackup semua ya, teman-teman coba cek sekali lagi di folder ininya, teman-teman cek aja ya semuanya sudah terbackup dengan baik. Takutnya nanti begitu kita proses pembersihan ada file yang terhapus. Oke, jika sudah yakin teman-teman langsung aja ya kita masuk ke penyimpanan internal. Ini kan masih ada peringatan penyimpanan penuh ya. Langsung aja teman-teman masuk di internal ya. Nah, ini kita mau bersihkan rata ini. Saya bingung ini di bagian mana. Oke, coba kita cek ya. Rincian. Ada 700 MB. Kemudian kalau biasanya yang gede itu di Clock Me ini kayaknya tema. Nggak ada. Gini aja, langsung aja kita bersihkan ya. Kita bersihkan semua. Ya. Karena kalau file system itu tidak bisa hilang. Dihapus secara seperti ini, dengan cara seperti ini file system yang penting-penting itu tidak bisa hilang.
Nah, sudah seperti ini kita tandai semua ya. Dalam penyimpanan internal kita tandai semua karena kan data-data kita sudah kita backup. Oke, langsung kita hapus ya 14 folder. Oke, teman-teman lihat ya. Bersih sudah terhapus semua ya. Nah, jadi ini kosong. Nah, teman-teman lihat di atas, nah hilang, jadi peringatan ruang penyimpanan penuh itu hilang. Oke, berarti ada di salah satu file tadi itu, di salah satu folder di dalam internal itu ada yang memang pemakan space. Saya nggak tahu juga folder yang mana, kita ambil cepat aja. Oke, kita lihat ya. Ini yang terpakai 14,76 dari 16 GB. Berarti yang kita hapus tadi belum terhapus semua ya. Coba kita masuk di sini, settingan, kemudian bukan. Masuk di internal dulu. Kemudian pengaturan. Kemudian coba kita munculkan folder sembunyi. Setelah itu, nah ini folder yang ada di internal ya, yang tersembunyi ya. Nah, coba kita tandain semua, kemudian rincian. Nah, ada 7 GB, kemudian 26. Coba kita hapus saja ya, nggak apa-apa. Karena kalau file penting punya sistem itu nggak bakal hilang. Ada 1% lagi. Ini nggak bisa dihapus. Jadi gimana ya, ini kayaknya masih termasuk politik atau bisnis mereka memang mungkin ya. Jadi kita tidak nyimpan apa-apa, memori kita habis gitu, nah habis termakan. Oke, habis ya. Nah, sekarang terkurang atau 13 GB yang terpakai. Gimana ini? Ternyata masih belum ini dia. Masuk. Analisis penyimpanan 84% terpakai. Nah, lainnya masih di file besar. Oh, ini di mana nih? Ini memori internal padahal ya. Iya, ini internal. Yang video ini di kartu SD, di kartu memori. Menurut saya ya, sepertinya ini ini kayaknya data aplikasi deh. Ya, data aplikasi nih yang terpakai ini. Lainnya ini ya, kayaknya data aplikasi. Tidak bisa dimunculkan juga dia. Kalau ini yang ada di kartu SD ini. Skip dulu. Oke, next kita masuk di sini ya. Coba tes masuk di pengaturan, kemudian masuk di sini teman-teman, di perawatan perangkat. Setelah itu masuk di penyimpanan. Coba. Nah, di penyimpanan ini dia data sistem atau yang berguna ya. Pengguna, data sistem atau data pengguna 13,5. Data tidak perlu 2 MB. Saya hapus.
sudah terhapus, 2 MB aja yang terhapus. Memori tersedia 500, keamanan tersedia. Sepertinya memang aplikasi yang magai ya, karena di dalam penyimpanan internet sudah kita hapus semua. Kita bisa lihat di sini Android Accessibility Suite ada 15 MB. Coba dari sini. Ini apa ini ya maksudnya reset? Ini akan meres semua preferensi untuk aplikasi nonaktif, pembatasan notifikasi untuk aplikasi apa, pembatasan data belakang untuk aplikasi, pembatasan izin. Anda tidak akan kehilangan data aplikasi yang ada. Bukan, berarti dia bukan penyimpanan. Memang sepertinya bagian sini deh yang makan penyimpanan ini ya. Ini 42, kemudian email, Excel, Facebook. Sepertinya memang dari apa namanya, dari aplikasi yang dimiliki Samsung ini kayaknya. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya sepertinya memang pemakan memori itu aplikasi dari HP itu sendiri. Jadi kita hanya bisa mengurangi space yang masih bisa dipakai, dan file yang tidak dipakai bisa kita kurangin. Dan caranya seperti itu tadi. Pertama kita backup ke kartu memori yang penting-penting. Setelah itu, setelah di backup, kita bersihkan penyimpanan internal secara menyeluruh. Jadi semuanya kita hapus foldernya, karena kita tidak bisa cek satu-satu di mana file yang tidak penting. Jadi kita hapus semua, karena memang kalau file yang penting yang punya sistem itu dia tidak bisa hilang kalau kita hapus secara manual seperti itu. Oke, baik teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan teman tulis aja di kolom komentar ya, insya Allah saya jawab. Bantu supportnya channel ini dengan like dan di share ke teman-teman kalian. Terima kasih buat para subscriber saya dan para viewer setia yang telah mendukung channel ini hingga saat ini. Yang belum berlangganan bantu subscribe-nya, di share ke teman-teman kalian, semoga ini bisa bermanfaat buat yang lain. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.